Shalom, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Ucapan syukur kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita, bahkan kita bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang baik ya, dengan semangat yang baru. Itu semua harus kita ucapkan syukur kepada Dia, Tuhan kita yang berkuasa. Di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 12 September 2021, Suluh Suara Penyuluh hadir kembali bersama saya Marita Kristiani, penyuluh agama Kristen non-PNS Kota Salatiga, Kecamatan Sidomukti. Sebelum mempelai Kristus, kita semua belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita ucapkan rasa syukur kita karena Tuhan sudah terlebih baik dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Keteladanan yang selalu Engkau ajarkan dalam firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan-Mu, menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan di mana kami berada, kami bisa mencerminkan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan di mana kami berada Tuhan, kami menjadi berdampak. Di mana kami berada Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan menjagai kehidupan kami dan menguatkan kami dalam kami berjalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi mempelai Kristus, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, hari yang luar biasa, hari-hari luar biasa bersama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang fata morgana kekayaan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Lukas 6 ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama. Mengapa ya kok orang kaya dalam kekayaannya, dengan kekayaannya bisa memperoleh penghiburan? Tapi di situ di dalam Lukas 6 ayat 24 dikatakan kok di dalam kekayaannya orang yang kaya bisa mendapatkan celaka. Nah, kalau boleh dalam hidup kita, kalau boleh memilih ya, mempelai Kristus, saat kita duduk ya, kita termenung ya, kita memikirkan kalau boleh toh Tuhan, pasti semua orang menginginkan sebuah kekayaan, menginginkan sebuah kesejahteraan ya, bukan sebaliknya. Tapi mengapa? Karena dengan kekayaan yang kita miliki memampukan kita ya. Saat kita kaya, otomatis kita bisa membeli sesuatu. Kita membeli apa yang kita inginkan. Kita membeli apa yang kita butuhkan. Dan kemudian kita bisa ya membeli sesuatu barang yang saat ini sedang ngehits, yang saat ini sedang ngetrend ya, brand dan segala macamnya, kita bisa membeli itu ya dengan kekayaan kita. Bahkan dengan kekayaan kita pun kita juga bisa memberikan ya fasilitas kepada saudara kita, kepada anak kita ya, fasilitas demi fasilitas untuk merasakan yang namanya kesejahteraan, merasakan yang namanya aman. Nah, tetapi di sini kok rasanya kaya itu sesuatu yang salah
ya. Istilah saat kita bisa memberikan satu dengan yang lain kepada anak kita dengan harapan kita memikirkan jangan sampai anakku, keluargaku mengalami kekurangan, mengalami masa-masa susah seperti yang pernah kita alami. Ya, jadi salahnya kaya itu di mana toh? Kita mau belajar pada pagi hari ini. Kenapa kok di dalam Lukas 6 ayat 24 kata kaya, hai kamu orang kaya, hai kamu yang kaya, ya, mendapat celaka. Nah, yuk kita belajar memahami lebih lagi, ya. Kita belajar memahami lagi pandangan umum di antara orang Yahudi, ya. Jadi kita perlu yang namanya melihat pandangan orang Yahudi, ya. Pandangan orang Yahudi tentang kekayaan itu apa sih, ya. Kita belajar bersama. Nah, ini pandangan umum di antara orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru, ya. Pada Perjanjian Baru, orang Yahudi itu memikirkan bahwa yang namanya kekayaan, ya, menjadi kaya merupakan tanda dari anugerah khusus, ya, anugerah khusus dari Allah, ya. Jadi kaya itu merupakan tanda anugerah khusus dari Allah, dan bahwa menjadi miskin merupakan tanda ketidaksetiaan pada pihak orang yang bersangkutan dan ketidaksenangan pada pihak Allah. Nah, namun ya, kita kembali lagi di dalam Lukas 6 ya, ayat 24, dan kita juga perhatikan juga Lukas 6 ayat 20 ya. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau kita mau membandingkan ayat 20 dan ayat 24 ini rasanya kok kontras sekali ya. Ya, di dalam ayat 20 ada ucapan bahagia untuk hai kamu yang miskin, ya. Kamu mendapatkan penghiburan, kamu akan empunya kerajaan Allah. Tetapi mulai di ayat 24 ya, hai kamu yang kaya diakhiri dengan celakalah kamu, ya. Miskin diakhiri dengan sebuah kebahagiaan dan penghiburan. Tapi orang kaya yang kita idam-idamkan, kita memiliki segala kekayaan, kita memiliki harta benda dalam pikiran kita, ya, tapi malah dikatakan akan mendapatkan celaka. Ya, yuk kita belajar lagi ya. Kata miskin di dalam Lukas 6 ayat 20, kita perlu mengerti bahasa Yunaninya, ya. Kata miskin Lukas 6 ayat 20 dalam bahasa Yunaninya adalah potokoi, ya. Berasal dari kata potokos, ya. Potokos, sangat miskin, ya. Artinya di situ miskin di dalam ayat 20 ini apa toh, ya. Bukan kita gambarannya dalam dunia awam ini, ya, dunia kita. Kalau miskin ya nggak punya uang, pasti kan, nggak punya uang, nggak bisa beli apa, nggak bisa membeli apa yang kita butuhkan, kadang harus menabung dan segala macamnya. Tapi di dalam ayat 20 ini, ya, di kata miskin ini artinya apa? Sangat miskin, yang berharap pada Tuhan, yang tidak berguna. Orang miskin, ya, adalah orang yang hidup rendah dan yang menderita di dalam dunia, yang berpaling kepada Allah karena kebutuhan yang besar dan mencari pertolongannya. Pada waktu yang sama, mereka itu setia kepada Allah dan menantikan Allah untuk melepaskan belenggu kemiskinan, untuk melepaskan dari dosa, dari penderitaan, kelaparan, kebencian, kekecewaan di dalam dunia ini. Mereka tidak mencari yang namanya kekayaan dalam hidup, di dalam materi yang selalu dipenuhi, tetapi mereka ingin lepas, ya, lepas dari rasa penderitaan, lepas dari rasa dosa. Nah, disinilah, ya, makanya di dalam ayat 20 ini, ya, kalau kita baca, kita mikir kok rasanya kok kontras sekali ya, kok kayaknya enggak, miskin kok bisa dikatakan bisa mendapatkan hiburan, yang memperoleh kerajaan Allah. Nah, ternyata miskin di sini bukan miskin yang tidak punya uang,
Tetapi miskin di sini adalah miskin orang yang ingin lepas ya dari kekecewaan, orang ingin lepas dari dosa dan mengharapkan Tuhan menolong. Nah, bagaimana ya gambaran ya, kita sudah tahu ya mempelai Kristus, jadi gambarannya kemiskinan di dalam Lukas 6 ayat 20 ya, bukan miskin secara dunia ya, bukan masalah tentang aku nggak punya uang, tetapi di situ adalah keinginan manusia untuk lepas, keinginan manusia untuk melepaskan dari dosanya, dari penderitaan, dari kelaparan, dari kebencian di dalam hidupnya. Nah, sekarang kita mau belajar mempelai Kristus. Belajar lagi bagaimana kehidupan orang yang kaya yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 24. Ya. Kaya berasal dari kata plausios yang artinya kaya. Apa tuh yang salah dengan orang kaya? Kaya itu adalah berkat loh. Ya, mempelai Kristus pasti sama dengan saya ya. Sebuah pemikiran bahwa kaya itu adalah berkat dan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memiliki harta yang lebih ya. Percaya karena saat kita memiliki harta yang lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa peduli ya, kita mau melakukan yang terbaik ya, bukan untuk kesenangan diri sendiri, no, tetapi untuk membagikan kekayaan. Makanya Tuhan mempercayakan kekayaan itu kepada kita ya. Mengapa di dalam Lukas 6 ayat 24 di situ kata kaya ya, kata kaya bisa mendapatkan celaka. Nah, di sini Yesus sedang berbicara mengenai mereka kaya yang memusatkan kehidupan, tujuan, kebahagiaannya atau sasaran hidupnya pada hal materi, pada usaha untuk menghimpun sedikit-sedikit menjadi gunung, dan akhirnya kekayaannya banyak. Ya, fokus mereka di dalam kata kaya, ya, orang yang kaya dalam kitab Lukas ini ya di ayat 24 adalah orang yang memikirkan, memusatkan yang namanya hal materi, yang namanya menghimpun kekayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian, orang yang kaya yang sedang tenggelam dalam penghiburan duniawi, tidak tertarik, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab mereka punya prinsip ya. Ada beberapa orang yang punya prinsip hidup ya. Yang terbukti bahwa saat dia berusaha keras dengan kekuatannya, ketekunannya, kesabarannya, bisa kaya kok ya. Gak usah ada Tuhan, gak apa-apa. Buktinya aku sendiri bisa kaya karena usahaku, karena ketekunanku ya, mendapatkan kekayaan. Memiliki prinsip bahwa dia dengan tekun, sabar, setia pasti akan ada kekayaan. Dan kemudian orang kaya yang dimaksud di Lukas 6 ayat 24 adalah membanggakan kekayaannya. Karena seringkali kekayaan memungkinkan adanya ketidakadilan dalam hidup ya, ketidakadilan dengan orang-orang di sekitar. Dan karena kekayaan itu juga orang ya menjauh dari tujuan dasar hidupnya. Tujuan dasar hidup kita adalah datang kepada Tuhan, mengakui Dia Raja segala raja, Tuhan panji keselamatan yang memampukan kita untuk hidup di dunia ini. Nah, kemudian orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang yang tamak, ya, orang yang ingin ya dan memiliki nafsu menjadi kaya. Ya. Jadi di sini ya di dalam Lukas 6 ayat 24, kenapa toh kok sampai kaya itu mendapatkan celaka? Karena kekayaan di sini mengungkapkan berpusat kepada diri sendiri, memfokuskan untuk menyimpan kekayaannya, menggunakan kekayaannya untuk kepuasan duniawi tanpa memikirkan apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Dalam gambaran ya, gambaran orang kaya ya, maka pasti akan mendapatkan celaka di ayat 6 Lukas 6 ayat 24 ya.
gambaran sikap orang kaya tersebut, maka pasti akan mendapatkan celaka. Kenapa kok orang kaya? Ya tadi kan di sini ya, saya sudah membicarakan kaya seperti apa yang dimaksud. Ya, kaya yang memusatkan kepada dirinya, bukan memusatkan kepada Tuhan, memusatkan kepada kepuasan-kepuasan materi-materi duniawi, menumpuk dan bersifat tamak. Bisa mendapatkan celaka, ya. Kekayaan dapat menyebabkan orang lupa dengan Tuhan. Kekayaan dapat melupakan, ya. Tuhan itu nggak penting karena aku sudah bisa membeli apapun itu tanpa Tuhan. Aku bisa membeli itu dengan uang, ya. Padahal kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan adalah sumber semua dari kebaikan. Karena mulai mempercayai harta benda dan kemampuannya sendiri menjadi kaya, bukan dari Tuhan. Kekayaan dapat menumpulkan hati kita. Ya, celakanya apa? Menumpulkan hati kita sehingga kita mulai tidak peduli dengan orang di sekitar kita, sehingga kita lupa untuk memberi, sehingga kita lupa bahwa di samping kita, tetangga kita sedang membutuhkan sebuah bantuan dari kita. Yang kedua, harta yang diberikan oleh Allah dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan baik menjadi tidak baik saat kita berfokus mengumpulkan harta yang tidak berdasarkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita lebih dan lebih. Ketiga, orang yang mengumpulkan kekayaan di dunia ini ya, menyebabkan dirinya terus-menerus. Ya. Saat kita mau mengumpulkan kekayaan, pundi-pundi uang kita, ya, kumpulkan. Ya, rasanya ada ketamakan terus-menerus ingin memperoleh lebih banyak lagi. Ya, dengan merasa memiliki banyak harta, kebutuhan terpenuhi, dan Tuhan gak perlu lagi ada kata Tuhan dalam hidup. Gak perlu lagi ya berdoa, gak perlu lagi ngomong Tuhan tolong belikan ini Tuhan, aku butuh rumah Tuhan, aku butuh membiayai anakku untuk sekolah. Gak perlu ya, karena dengan uang yang kita kumpulkan, dengan ketamakan si kaya ini ya, maka kita bisa membeli semua. Nah itulah celakanya ya. Jadi ya, mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ya di dalam kitab ini ya, di dalam Lukas 6 ayat 24, kata kaya yang akan mendapatkan celaka oleh karena penghiburannya sendiri, karena kekayaan mereka memalingkan hatinya kepada uang ya, dia berpaling kepada uang, dia melupakan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah sumber dari segala hal yang baik, sumber dari segala berkat. Melupakan, dan akhirnya fata morgana kekayaan, di mana orang kaya yang mencari kepuasan melalui kekayaannya akan mendapatkan celaka. Fata morgana itu sesuatu yang dipikirkan, ya, dibayangkan, diusahakan. Kalau aku kaya, kalau aku sudah melakukan semuanya dan aku bisa membeli segala sesuatu, dan memang tepatnya aku adalah orang yang kaya, memiliki segala sesuatu, ya, memiliki penghiburan yang fana, ya, memiliki penghiburan yang semata-mata hanya berpusat kepada dunia. Ini yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan lebih kepada kita, ya, jangan berbuat dosa oleh karena kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, ya, dalam hidup kita. Di dalam Lukas 6 ayat 24 menunjukkan bagaimana kekayaan itu menjadi sia-sia ketika seorang menjadikan kekayaan yang dimilikinya sebagai salah satu sumber, salah satu-satunya dalam memperoleh penghiburan, satu-satunya dalam memperoleh sebuah jaminan. Kekayaan tidak akan menjadi sia-sia mempelai Kristus ketika ya, engkau menggunakan kekayaanmu dengan baik, dengan bijaksana untuk memperlihatkan nama Tuhan. Mempelai Kristus yang terkasih dalam Tuhan, jadilah kaya
dalam kebijaksanaan kita. Jadilah kaya. Saya percaya kok, Tuhan itu pasti memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik saat kita berani untuk tekun, saat kita berani untuk melakukan yang terbaik, saat kita tekun setia, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Saat engkau mau menabur, pasti engkau akan menuai. Kekayaan adalah kepercayaan dari Tuhan. Bukan berarti saat kita tidak memiliki, Tuhan tidak percaya dengan kita. Tapi disitulah Tuhan mau memproses kita, ya, untuk menjadi pribadi yang mau bersyukur, bukan menjadi pribadi yang selalu berfokus kepada kekayaan, selalu berfokus kepada uang. Tetapi Tuhan menginginkan pada pagi hari ini untuk hidup kita, ya, untuk hidup kita, ya, jadilah orang yang mau, ya, di dalam kekayaan mau berbagi, ya. Saat engkau tidak, jangan pernah berpikir bahwa aku nggak kaya kok, aku nggak bisa memberi. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memberikan kepada orang lain. Karena percayalah bahwa apa yang kita tabur, ya, kita akan menuai yang terbaik. Saat engkau memberi, ya, engkau tidak akan kehilangan. Saat engkau memberi kepada tetanggamu, kepada orang lain, engkau tidak akan kehilangan. Dari apa yang engkau berikan itu sebenarnya sedang engkau sendiri, kita sendiri sedang memberkati diri kita. Ya, percayalah bahwa hidup kita semakin hari akan selalu diberkati oleh Tuhan. Asal kita tidak fokus untuk mencari uang, asal kita tidak fokus untuk mencari kebahagiaan duniawi, tapi carilah kebahagiaan Tuhan, di mana Dia memberikan keselamatan, di mana Dia memberikan berkat buat kita, ya, untuk kita dan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa mempelai Kristus. Kita mau bersungguh-sungguh untuk bijaksana, ya, untuk menjadikan hidup kita semakin lebih baik lagi. Kalaupun saat ini kita sedang memiliki kelebihan, bijaksanalah dalam mengaturnya. Tuhan kasih yang terbaik, dan pikirkanlah juga untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, dan firman-Mu Tuhan yang mengoreksi hati kami. Tuhan, mungkin saat ini kami kaya. Kami kaya bukan dalam hal semua berlebih, bukan Tuhan. Tetapi kami melihat bahwa keinginan, obsesi kami untuk terus-menerus mencari uang. Kami tahu Tuhan, saat kami memiliki uang, kami bisa membeli keinginan, kebutuhan kami. Tapi jangan sampai Tuhan, dengan uang yang berlebih, kami lupa akan Engkau. Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk diberi kesempatan memperbaiki kehidupan perekonomian kami, memperbaiki Tuhan pola pikir kekayaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, berkat sumbernya adalah Engkau. Saat kami mau cinta Engkau pasti akan memberkati kami. Tapi saat kami cinta uang, kami percaya bahwa kami melupakan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mempelai Kristus, untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu ini meneguhkan kami, mengoreksi kami Tuhan. Kami mau Tuhan tunduk dalam otoritas-Mu. Kami mau Tuhan tunduk menggunakan uang kami untuk kemuliaan nama-Mu. Menggunakan uang apa yang sudah Engkau berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur setiap apapun yang Engkau berikan kepada kami. Bukan menjadi pribadi yang selalu terus-menerus memupuk kekayaan, mengambisikan diri kami untuk mencari uang Tuhan. Tapi izinkanlah pada pagi hari ini Tuhan, kembalikan fokus kami Tuhan untuk mencintai Engkau,
untuk mencari Engkau siang, pagi, petang, malam. Hanya Engkau yang kami cari. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mencari Engkau, saat kami mendengar hatimu, mencari namamu, disitulah berkat pun akan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kru di dalam Radio Betani ini. Tuhan memberikan berkat-berkat, Tuhan memperluas kerajaan, memperluas daerah penyiaran Radio Betani Tuhan. Agar supaya Tuhan firman-Mu setiap kali disiarkan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada di kota Salatiga, baik wali kota hingga jajarannya, baik hingga RT RW di semua daerah. Tuhan pimpin mereka dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kedamaian yang Engkau berikan di negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang menilik hati kami, menilik bangsa kami, dan kami percaya Tuhan saat kami berdoa menyatukan hati kami untuk bangsa kami, Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Engkau memberkati kami dan jadikanlah kami jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat beraktivitas mempelai Kristus di dalam Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Dan jangan lupa kita tetap menerapkan prokes kesehatan 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa untuk kotamu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk bangsamu. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah buat kita semua. Terima kasih. Dan kembali lagi kita minggu depan dengan suara suluh, dengan penyuluh yang berbeda. Terima kasih, Tuhan memberkati.